Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil itu. Kami akan memperkenalkan masing-masing anggota kami. Perkenalkan, nama saya Melisa Nasir sebagai moderator. Pertama, Frans Agus. Pemateri kedua, Angel Eunike. Dan pemateri ketiga, Rianti. Kepada pemateri 1, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kepada saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Jadi pada presentasi kali ini kami membahas beberapa poin penting. Dan adapun poin penting yang kami bahas yaitu ada 3 poin. Dimulai dari yang poin pertama, yaitu saya sendiri akan menjelaskan, yaitu tentang masih belum meratanya vaksinisasi dan resiko endemi COVID-19. Sedikit flashback ke 2 tahun yang lalu, mengingat pada saat itu dunia dan Indonesia sedang musibah pandemi COVID-19, yang dimana wabah ini menyerang sistem pernapasan manusia. Tentu saja wabah virus ini sangat berbahaya, mengingat korban yang terinfeksi dan meninggal dunia angkanya tidaklah main-main. Sehingga para ahli di dunia mencari cara bagaimana agar bisa melawan COVID-19 ini. Maka para ahli dunia menciptakanlah vaksin untuk COVID-19 ini. Walaupun sudah ada beberapa cara untuk melawan COVID-19 ini dengan vaksinisasi, tapi tetap saja ada beberapa permasalahan dari vaksinisasi ini, yaitu dimulainya dari tidak meratanya vaksinisasi. Karena vaksinisasi masih menjadi tantangan di berbagai negara, tak lupa dari negara kita cinta, yaitu Indonesia. Dengan berbagai rintangan yang dihadapi, menjadikan program vaksinisasi Indonesia tidak berjalan secara maksimal. Dan ada juga beberapa faktor kenapa tidak meratanya vaksinisasi ini. Serta risiko dari endemi COVID-19. Mungkin saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bedanya endemi COVID-19 dan pandemi COVID-19. Jadi untuk pandemi yaitu di mana suatu virus atau wabah menyerang di suatu wilayah, sedangkan endemi itu virus yang tadi menyerang di suatu wilayah tadi menetap di sana dan tidak akan pernah hilang. Maka dari itu disebut dengan endemi. Balik lagi ke topik, risiko dari endemi COVID-19 ialah kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, karena seharusnya membiasakan diri hidup dengan mematuhi beberapa aturan yang keras yang harus ditaati guna mencegah virus ini kembali menyerang ke masyarakat. Next slide. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa faktor tidak meratanya vaksinisasi. Yang pertama, regulasi pemerintah yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak siap pada saat dikeluarkannya vaksinisasi ini. Mungkin sebagai contoh, pada saat awal-awal dikeluarkannya vaksinisasi ini, tidak semua rakyat Indonesia dapat merasakan vaksinisasi ini karena stok yang terbatas, sehingga hanya bisa digunakan oleh kaum yang memiliki budget yang berlebih. Karena vaksinisasi ini pada saat itu masih memasang harga, sehingga apabila masyarakat lain ingin melakukan vaksinisasi pada saat itu masih berpikir 2 kali, sehingga ini menimbulkan perbedaan kasta level yang bisa dirasakan untuk vaksinisasi ini. Selanjutnya, geografi. Sulitnya medan untuk dilalui oleh pemerintah untuk melakukan program vaksinisasi ini merupakan salah satu tantangan yang sangat berat. Seperti contoh, kita ambil saja di daerah Kalimantan, banyak masyarakat adat di sana belum merasakan vaksinisasi karena pemerintah pada saat itu masih sulit untuk menjangkau daerah tersebut. Yang selanjutnya, hoax dan minimnya literasi tentang vaksin. Banyak beredar berita hoax tentang vaksinisasi ini, seperti bahwa kalau vaksinisasi ini berasal dari bahan yang tidak halal, sehingga tidak baik untuk umat Islam yang biasanya mayoritas berada di negara Indonesia ini. Next slide.
Nah, untuk tidak meratanya vaksinisasi ini ada beberapa contoh atau kasus seperti di negara India. India merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Tentu ini menjadi tantangan bagi pemerintah di sana untuk menjalankan program vaksinisasi ini. Oleh karena itu, protokol kesehatan yang minim dan tingkat vaksinisasi yang rendah di India semakin memicu pesatnya penyebaran kasus dengan jumlah kasus harian tertinggi di India tercatat sebesar 415.000 jiwa, menjadikan India negara ketiga dengan kasus tertinggi di dunia. Kenaikan ini sangat tinggi mengingat kasusnya berada di kawasan Asia, menjadi tak terelakkan bahkan terus meluas ke seluruh dunia. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak meratanya distribusi vaksin untuk imunitas massal. Baiklah, presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Frans telah menjelaskan materinya. Selanjutnya saya berikan kepada Angel. Kepada Angel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu ketidakseimbangan proses pemulihan ekonomi global. Di samping pasokan dan kemampuan vaksinasi yang terbatas, keterbatasan kemampuan stimulus fiskal dan moneter juga menyebabkan lebih lambatnya proses pemulihan ekonomi. Sebagian besar mengalami keterbatasan untuk meningkatkan anggaran lebih besar, terutama karena penurunannya penerimaan pajak oleh merosotnya aktivitas dunia usaha, serta keterbatasan kemampuan berhutang untuk membiayai defisit fiskal yang lebih besar. Next. Normalisasi kebijakan negara maju yang mulai terindikasi dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Hal lain yang berdampak pada pemulihan ekonomi global berupa kenaikan harga-harga komoditas global, baik energi dan komoditas dan pangan yang berdampak pada inflasi sejumlah negara. Seperti Cina, di mana ekonomi mereka hanya tumbuh di bawah kisaran 5%, lebih rendah di kuartal sebelumnya. Dari angka tersebut mewakili bahwa pemulihan ekonomi Cina sedang berjalan sangat lambat. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik. Oke. Baik, selanjutnya kepada pemateri ketiga, Fianti. Saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu gangguan dalam mata rantai pasokan global dan kelangkaan energi. Nah, kenaikan permintaan yang relatif cepat terutama pada awal tahun menyebabkan ketinggalan kemampuan penyesuaian pasokan karena mobilitas yang belum kembali ke kondisi pra-COVID-19. Pasokan terus meningkat akibat keterbatasan energi yang terjadi sejalan dengan penerapan kebijakan berorientasi ekonomi hijau, bencana alam, dan kenaikan permintaan musim dingin di banyak negara mampu menimbulkan gejolak kenaikan harga energi yang memicu tekanan inflasi di sejumlah negara. Nah, adapun negaranya yaitu di Amerika Serikat, inflasi ini mencapai sekitar 5,4% dalam 4 bulan terakhir. Nah, di Uni Eropa juga mengalami tekanan inflasi pada bulan September akhir tahun. Nah, gangguan rantai pasok global ini sangat terasa bagi negara-negara yang mempunyai 4 musim. Ini semua tidak terlepas dari kondisi ketidakpastian yang diakibatkan penyebaran COVID-19. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fianti. Baiklah, teman-teman dan Ibu sekalian, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurang kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.